Dari maghrib sampai isya saya nggak keluar dari masjid sampai saya dibenci sama DKM. Kenapa? Karena saya nggak pulang-pulang. Iya. Akhirnya saya dibikin duplikat kunci, saya dikasih jadi marbot saya waktu di Kosambi. 2017 hampir tiap hari saya ngaji seperti yang saya tadi bilang. Ya, untuk mentadaburi, untuk yang namanya kita bisa menjalani semua apa yang ada di kandungan Al-Quran, itu nomor kesekian. Cintain aja dulu Al-Qurannya. Insya Allah, tolong doakan saya istiqomah. Sampai sekarang saya habis sholat subuh saya nggak bisa tuh nggak baca Al-Quran. Mau dimanapun, saya baca Al-Quran. Jangan tanya tajwid saya beleran. Yang penting saya baca, yang penting saya dekat dengan Al-Quran. Sampai saya cerita sedikit, saya sudah tidak kerja, saya sudah meninggalkan dunia entertain, mau syuting sinetron apa segala itu sudah saya tinggalkan. Masya Allah. Saya juga tadi sekali lagi saya bilang saya tidak tahu apakah saya dicintai Allah atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi 2018, 19, 20, 21 Mekah lockdown, 22 saya umroh Ramadan, 2023 saya umroh Ramadan, 2024 saya Ramadan, 2024 ini habis lebaran saya berangkat lagi dan tiap tahun saya berangkat umroh. Dan semuanya dibawa orang. Kalau saya bilang mau ustadznya umroh pamer ya. Dibawa wae aja sama siapa. Macam-macam udah gini. Travelnya ustadz dong belum nih. Kita sama dibawa dong. Tapi setelah selidiki ustadz juga dibawa ternyata. Jadi gitu, masya Allah. Jadi saya nikmatin betul gitu. Karena kalau sudah sekali kesana insya Allah. Ini saya ada story-nya. Tadi Jian nanya, kan nggak usah dihapus, saya ada story. Jadi ketika saya turun dari eskalator pertama kali mau tawaf, saya dipukul tato saya karena ihram kan di sini. Tato saya masih keren waktu itu. Ini udah di laser 2 tahun lebih. Jadi di laser itu kalau ditanya sakitan mana Jod? Bikin apa di laser? Saya bilang sakitan di neraka. Karena Allah. Ya gitu ya. Pokoknya iya. Saya paksain dan alhamdulillah di situ habis dipukul sama Syekh, saya bilang waktu itu masih bisa di Makam Ibrahim kan. Di belakang Makam Ibrahim saya doa, waktu itu masih bisa 2018. Saya bilang, "Rob, saya pengen hapus tato sebelum menghadap." Masya Allah nggak lama lewat sebulan saya dapat telepon gratis, hapus tato gratis. Karena hapus tato itu se-KTP. Kalau Ngana pengen hapus tato, seukuran KTP itu 8 juta. Ya, seukuran KTP. Nah ini berapa, dan tidak bisa sekali, bisa puluhan kali. Berapa puluh juta? Jual rumah Ngana untuk iya. So miskin ya. Iya, so miskin habis. Tapi ya itulah. Jadi kembali lagi kita artinya jangan pernah putus asa sama rahmatnya Allah, jangan pernah putus asa sama doa terus. Saya doa di setiap sujud saya salat sunnah ya. Kalau salat wajib kan kita harus ngikutin imam. Jadi saya doa terserah Allah mau dengar, walaupun doanya itu aja. Kagak ada doa yang lain ya udah. Yang rakaat pertama saya doanya ini, doa ini saya baca terus. Insya Allah. Jadi buat teman-teman sekalian jangan pernah putus asa sama rahmatnya Allah. Jangan pernah merasa kecil hati. Saya nggak kerja demi Allah. Allah tiba-tiba banyak sekali yang saya dapat. Saya pertama pindah di sini, saya beli celana saat. Ingat banget celana itu 60.000. Sampai sobek kantongnya. Nggak punya lagi. Saya bilang sama Allah saya minta. Karena kan Rasul bilang mintalah walaupun cuma sandal jepit yang putus. Saya minta sama Allah, Rob, saya pengen punya celana gitu. Masya Allah tiba-tiba, Bang, saya mau endorse. Ada yang endorse celana, ada yang endorse sampai bajunya saya kasih ke siapa-siapa, ke tukang somai lah, kemana, pokoknya yang saya lihat rajin ke masjid, saya kasih semuanya. Gitu. Ini pun baju nih, saya kalau boleh jujur, yang saya beli cuman apaan ya? Nggak ada, celana dalam doang saya. Nggak tahu ukuran. Jam tangan dikasih, semua dikasih. Saya nggak punya apa-apa, kacamata dikasih, semua dikasih. Tiba-tiba saya bilang, kacamata saya udah bengkok, saya udah ke optik minta dibenerin. Tiba-tiba ada yang DM saya di Instagram, Bang, saya punya optik, saya mau kasih abang kacamata, abang ke ada. Jadi jangan pernah itu. Servis Allah tuh luar biasa. Saya rasakan itu gitu. Jadi ini tadi apa yang disampaikan Ustadz, saya merasakan ketika kita mencoba untuk berbenah diri, satu, yang kedua adalah itu tadi tawakal, pokoknya udah ikutin aja. Sholat di rumah dibakar rumahnya kata Rasul ya. udah disiapin tempatnya, tempat wudhu enak segala macam. Saya sholat di Beijing, saya sholat waktu saya sering keluar negeri susah.
Susah teman-teman. Boro-boro kita nyari masjid di negara-negara kafir itu susah. Ya kan, kalau di Mekah gampang di mana-mana banyak masjid. Jadi udah ada fasilitas ini, manfaatin, nikmatin, masya Allah. Jadi musola sebenarnya udah jadi masjid ini ya. Udah bagus banget ini musola seperti ini. Jadi artinya kita bersyukur, nikmatin, jalanin, gak usah kecil hati bahwa ini cuma Allah tiba-tiba memberikan rezeki yang sedikit. Saya boleh jujur, saldo saya sering banget zero. Sampai saya capture, saya foto saldo saya 0. Istri minta, saya diam aja. Pak, beras habis. Ya sabar, kita minta sama Allah bentar lagi, ya kan? Nggak lama teman saya, tiba-tiba teman saya WhatsApp, ya kan? Minta alamat dong, mau ngapain lo? Gua panen beras. Ya Allah, bisa begitu saya. Wow, bener. Itu bisa atau dia panen, dia kirim beras ke saya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tiba-tiba waktu itu istri saya mau umroh tahun 2024 ini sebelum Ramadan. Dia mau umroh. Saya nggak punya duit sama sekali. Ini wow ya, saya terus story saya ceritain ya. Saya nggak mau ceritakan yang saya tidak alami. Saya nggak punya duit. Allah, saya nggak punya duit. Sebelum asar saya mandi. Nah, begitu mandi saya ngomong mau Allah tuh. Oh, bisa sabun ngomongnya pakai angka. Ya Allah 2 juta aja ya Allah. Buat pegangan. 2 juta aja ya Allah. Buat pegangan bini dah, namanya dia mau umroh ya. Ya kan, walaupun karena anak saya pramugari, jadi istri saya itu dipakai namanya tiket ID. Tiket ID itu jadi dia tidak bayar pesawat, tapi dia bayar hanya fasilitas, kamar dan sebagainya. Udah, tapi kan dia mesti punya pegangan. Masa dia kagak pegangan sama sekali, nggak mungkin. Saya minta 2 juta, habis sholat asar di masjid, kebetulan alhamdulillah rumah saya depan saya masjid. Kalau ke Gerah Indira ada masjid Muhajirin, itu cari ada tulisannya Jodi Bejo, udah itu rumah saya dah. Parkiran. Gitu. Tiba-tiba sholat asar saya duduk di sofa, tiba-tiba kling WhatsApp masuk, tulisannya cuma apa? Halal bang. Angkanya berapa? Lebih dari yang saya duga. Wow. Jadi poinnya teman-teman jangan pernah putus asa sama rahmatnya Allah. Ya, ini sampel saya sendiri, sampel yang mungkin pernah dilihat. Saya aja kaget baru tadi Bang Ian, saya WhatsAppmu, saya denger azan antum segala macam. Saya cek YouTube saat. Masya Allah cerita anu di YouTube banyak banget. Anu baru tahu. Ya Allah segitu ngetopnya kok ya. Kalau kita kesini ke Madiong gak dicuekin. Iya kagak ada yang kenal gitu. Masya Allah, sekali lagi luar biasa ini pertemuan yang insya Allah ridho ya. Amin. Di sini mendapat rahmat Allah. Amin. Ya insya Allah ini Jirian sebagai kalau ngomong jembatan ini dia wasilah nih. Dia nyulik saya nih sebenarnya. Saya sebenarnya tadi udah ntar dulu dah gitu ya. Tiba-tiba dia nyelipin apa? Dia nyelipin yang namanya asinan di pagar rumah saya. Saya lagi jalan cari makan sama istri saya. Dan saya puasa kan, gitu loh. Gus pulang berumah, siapa yang ngasih? Sampai telepon adek, kagak gua kagak ngirim. Ini siapa yang ngirim kan? Katanya di WhatsApp, diterima itu. Nah inilah muamalah, inilah yang namanya ukhuwah. Jadi saya jaga ukhuwah saya sama Jirian, saya jaga semuanya. Insya Allah kita ketemu, kalau ketemu di jalanan jangan lupa negor ya. Kalau kita kali nyolek, timpuk. Lu kalau inget tuh malam-malam mau satu bay gitu. Gimana daerah padat gitu. Insya Allah ada yang bisa dicerna, insya Allah yang saya sampaikan ini bermanfaat, insya Allah ya. Amin. Ya, dan kita dikasih kesehatan sampai Allah panggil, gitu ya. Dan masya Allah belum lama saya dapat namanya baju terakhir saya dapat kain kafan. Ya, kalau lihat Instagram saya Jodi Bejo ada. Saya dapat kain kafan saya nggak bisa ngomong apa-apa sih. Jadi saya sudah punya kain kafan, dan kain kafan itu ada di lemari saya, jadi kalau saya buka, ini dia baju terakhir saya. Jangan salah pakai bang. Ya kan, saya udah punya gitu. Bahkan saya sudah wasiat pada Pak RW, saya kalau meninggal di sini gimana? Bisa dimakamin di situ nggak? Karena saya nggak mau jauh-jauh. Saya ada makam keluarga di Bogor, tapi saya pengen makamin di sini biar deket, bisa diziarahi sama keluarga. Alhamdulillah, insya Allah ya pertemuan malam ini semua berkah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ada yang kurang-kurang, tapi itulah saya. Jadi saya keluar dari dunia entertain karena Allah, bukan karena penyakit saya, tapi karena Allah. Ya,
Insya Allah. Kalau saya nggak ngomong saya pasang ring, mungkin ada 1-2 yang tahu, yang lain belum ada yang tahu, gitu ya. Jadi ring jantung itu tahu perpulpen? Ya, bentuknya kayak Iya. perpulpen. Jadi dimasukin dari sini, masuk sini. Dan Rasulullah sudah tidur, sunahnya gimana? Kanan ya, iya kan? Jadi kalau saya tidur di kiri karena itu dari besi itu sakit. Jadi memang sunahnya di kanan. Ya, Masya Allah, jadi dokter sudah memikirkan hal itu ya. Tapi dokter saya bilang ada yang jantungnya di kanan, tapi itu jarang. Macam beberapanya genetik. Gitu. Ada kan jenderal siapa tuh, orang Spanyol, ditancap di sini nggak mati, karena jantungnya di sini. Iya, iya, gitu. Itu ada juga. Ya, insyaallah ya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.